dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek BC dulur-dulur di mana berada ya. Kita masih bersama di program Sriwijaya Siang edisi Jumat 7 November 2025 ya, dengan Kulo Cek Lisa didampingi rekan Cek Rasid, ada juga Cek Agus. Ya. Dan oke, seperti yang sudah kami informasikan tadi ya, bahwa pukul 11 waktu Indonesia Barat kita ketemu dalam program acara obrolan UMKM Loka kita, sahabat budaya, bersama narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Dan kita kaget bakal ngomong dengan topik yaitu kreasi bakery dari dapur rumahan. Nah, ini menarik ya untuk kita kulik lebih jauh, kita cari tahu lagi, gali lebih dalam ya. Ini tentang usaha kue yang bisa dimulai dari dapur rumahan. Nah, di studio saat ini sudah hadir narasumber kita Aisyah Haizuran dan juga Fatia Hairunisa. Assalamualaikum. Salam. Iya. Cak mana kabarnya? Cak? Alhamdulillah ya. sehat. Ini dua bersaudara ya. Betul. Dan mereka merupakan owner dari Fazura Cake Cookies ya. Oke. Caknya Cek Rasid lah dak sabar lagi nak nanyo-nanyo ya. Diatori Cek Rasid lanjut. Mungkin dulur-dulur belum begitu yang mana Fatia, yang mana Aisyah ya. Belum mengenal ya. Belum mengenal ya. Kita ajak kenalan Ayo. dulu. Mungkin kita panggil akrabnya gitu ya. Dari sebelah kanan kulo siapa? Saya dipanggil Aisyah, Cik. Aisyah. Cik Aisyah. Jadi kalau kita di perempat ini Cik biasa enggak dipanggil Cik gitu ya. Jadi Cik Aisyah ya. Iya, betul. Jadi Cik Rasid panggilnya Cik Aisyah. Kemudian yang sebelahnya lagi Berarti Cek Fatia. Cik Fatia. Iya. Cik Fatia, Cik Aisyah ini kalau dijenguk dari tampilan kasat mata kan Cak masih muda-muda galau dah iyo. Iya, Cek Rasid ini Caknya pelaku usaha milenial. Milenial. Masih muda-muda Iya, masih ya. muda-muda lah punya usaha cake Cik Risa ya. Jadi kita penasaran ya. Silakan. Boleh kalau info sedikit kalau Cik Aisyah masih kuliah kah atau bagaimana? Kalau Aisyah sudah baru lulus dari S1 Psikologi Unsri. Oh, Oke, mantap kalau ya. Cik Fatia? Kalau Cek Fatia baru juga lulus S2 Pendidikan Bahasa Inggris Unsri. Tidak salah-salah nih ya, Nggak salah, jebolan Cik. Unsri ya. Tapi agak Cik. Cik, kalau Cik Aisyah tadi Psikologi. psikologi Cik. Sudah ke Cik Fatia tadi S2-nya bahasa Inggris ya? Iya betul. Wow. Can you speaking English, Mr. Rasid Of ya? course. Iya. Nah, tapi kayaknya Cak dak balance itu Cak dak apa? Dak kelinkron dengan Dengan usaha yang digeluti ya. Kira-kira Cak mana Cak ceritanya? Mungkin bisa dicerita ke panjang lebar Cak mana bisa jadi punya usaha itu cake ini Cak. Mungkin Cak Fatia itu apa Cak Aisyah? Cik Fatia Bay Oh dulu. Cak Fatia dulu ya. Mungkin bisa diceritakan Cak Fatia di perempat ini di dulur-dulur kita Cak mana ceritanya kok bisa punya usaha kayak gini Cak itu? Oke, Cek Rasid. Jadi sebenarnya kami berdua ini emang suka masak, baking kan ya, tentang Yeah. kue, cookies kayak gitu. Dari kecil sebenarnya, sejak dari SD itu emang sudah berkecimpung. Kalau udah ngeliat coklat, tepung itu udah kayak wah pengen masak terus kayak gitu. Nah sama itu ibu kami gitu. Nah tapi untuk pikiran untuk buka bisnis saat itu kan belum ya. Jadi seiring waktu dengan perkembangan zaman juga lihat sosmed kayak orang tuh wah asik ya, makin kesini kayak pada berani gitu Cek untuk buka usaha
karena kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi gitu kan. Nah, sebenarnya kami tuh pengen dari dulu punya usaha bakery kayak gini kan, walaupun ya kecil-kecilan dari rumah atau kita sebut kayak small business. Nah, menariknya lagi tuh kami pertama kali akhirnya memutuskan untuk buka Fazura Cake Cookies ini. Itu historinya tuh karena saat itu teman Cek Fatia tuh ngasih Fatia tuh hadiah gitu. Hadiahnya tuh dibuat sendiri kayak gitu. Nah, jadi dari kawan kuliah dulu ya. Jadi pengen balas budi kan, balas budi dengan cara menciptakan sesuatu yang kita buat sendiri juga. Nah, berhubung karena Fatia suka buat kue kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya di detik-detik itu juga kita buat cookies untuk hadiah teman Fatia kayak gitu. Jadi akhirnya di situ tinggal berapa menit ya kita memutuskan untuk ngasih nama Fazura ini sebenarnya. Iya, cuman dalam 1 hari dan di saat itu langsung buat stikernya gitu. Dan buat sosmednya juga. Berarti ini otodidak jadi ya? Iya. Betul. Bisa dikatakan tidak sengaja ya, dadakan Iya, ya. betul. Dadakan sekali. Inspirasinya langsung muncul gitu. Tanpa rencana yang besar gitu ya. Iya. Tapi Dan- kemarin dibantu oleh mamanya atau gimana? Oh, buat kue ini. Iya, yang awal-awal itu. Oh, berhubung mama kami lagi nggak di sini, jadi kami berdua yang buat. Orang tuanya di kampung atau gimana? Atau di luar daerah? Kalau mama sekarang lagi studi gitu di luar. Lagi belajar di luar ya. Jadi anaknya di sini mau berkreasi gitu kan. Mau coba untuk mandiri juga. Kreasi kayak mana. Nah, nama Fazura juga sebenarnya gabungan dari nama kami berdua. Nah, itu. Apa nih? Baru jadi saya baru pengen kok bisa jadi Fazura ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa tercetus namanya Fazura. Ya, sebenarnya ada beberapa list ya yang kita tulis di situ. Kayak ada sebelumnya ada Zuranis tuh, Zuranis, cuman kedengarannya kayak kurang menggelegar gitu. Jadi kita memutuskan untuk kasih nama Fazura. Fa itu Fatia, Zuranya dari Haizuran. Haizuran. Jadi Zuran ya. iya, betul. Kalau Fatia Aisyah apa jadinya? Iya, makanya bingung banget. Bingung, ya? Jadi namanya mudah diingat ya. Iya. Dan juga sempat nanya beberapa teman, ini bagus yang mana ya kira-kira? Terus mereka lebih suka yang Fazura, ternyata lebih apa ya, lebih modern, lebih enak didengar katanya gitu. Terus kayak lebih komersil kali ya? Iya. Karena juga kami cek juga kan apakah Fazura ini sudah ada belum ya namanya gitu kan. Soalnya kan nanti kalau mau dibuat hak milik gitu kan takutnya nanti ada benar. Jadi alhamdulillah ternyata belum ada. Tapi sekarang namanya Fazura udah dipatenkan atau belum? Masih dalam proses. Masih dalam proses. Oh, tapi sudah pengajuan. Iya. Oke, siap. On proses Cik Rasid. Iya, karena masih ada berkas yang harus disiapkan. Benar Cak Fatia. Karena aku dulu cupernya ada kawan juga Cak itu dia jualan PMP. Nah, dia bikin nama itu tahunya sudah ada yang punya nama itu terus sudah dipatenkan Cek. Jadi nggak bisa ya. Iyo, bahkan Itulah. Cek, yang Paksa jualan ganti. ini Cek, bukan di kita Cek, di Bengkulu sana. Oh, Cek itu Cek. Tapi akhirnya terpaksa kawan kita tuh Ganti. ngubah dikit Cek. Oh, Bang. Karena dia ini Cek sudah jalan Cek ceritanya. Iyalah. Iyalah syukurlah kayak mudah-mudahan cepat selesai Cek ya. Ya, amin. Terus itu Cek yang cake itu nih kayak kalau aku lihat tadi banyak jenisnya Cek. Mungkin diceritakan Cek cake kita nih apa baik kayak kayak itu. Oke. Dari Cak Aisyah juga mungkin. boleh. Caknya pendiam Aisyah nih. Aida. Belum main. Belum anget lah ya. Jadi kalau untuk yang pertama-tama kan kami yang pertama kali buat tuh cookies kering dulu gitu kan, ada nastar. Kue kering ya. Iya, kue kering gitu. Itu karena berdekatan dengan waktu lebaran gitu kan. Oh, Jadi iya kami benar, kepikiran kayak pengen ngikutin kayak orang-orang kan jualan kue-kue kering untuk lebaran gitu kan. Kayak ada nastar, ada coconut cookies, ada cornflakes, ada hazelnut cookies, ada juga palm cheese, terus apa lagi? Calbut. Ya, Calbut. Calbut tuh kayak cookies yang Coklat Calbut. iya, coklat Calbut. Itu Calbut tuh brand nama khususnya tuh. Iya. Terus setelah dari cookies itu kami mulai berkreasi lebih banyak lagi gitu kan, mulai dari kayak ada yang namanya cheese sweet. Jadi cheese sweet itu adalah Dessert. ya dessert. Dessertnya ya. Kayak biskuit
tapi dikasih whipped cream gitu. Dingin ya? Dingin gitu. Sensasinya dingin. Dia ada banyak topping, ada coklat, ada tiramisu, ada iya. Strawberry. ada strawberry dan juga ada keju gitu. Nah, kemudian mulai beranjak lagi, berkreasi lagi nih gitu kan untuk mengarah ke soal brownies gitu. Nah, karena fudgy brownies ini kan juga cukup sering menjadi apa ya, banyak peminatnya juga gitu kan. Jadi karena hal itu kami melihat coba deh kita coba jualan juga kayak brownies gitu kan. Nah, brownies ini pun ada banyak varian rasanya, ada kayak pakai topping almond, topping apa lagi yang warna-warni itu? Oh, Rainbow chip. Rainbow chip. chip. Ada juga kayak keju gitu. Ya. ya ada Lotus juga sebenarnya. Terus juga gitu. Terus nah yang terbaru banget ini kan yang baru rilis bulan Oktober kemarin sebenarnya Ya, akhir gitu ya. Oktober. Kami jual soft cookies gitu. Soft Ya. cookiesnya tuh ada 4 varian rasa, ada Yang bisa tunjukkan Cik Iceng itu Isai. iya, Iya, Bisa diangkat itu. Oh iya. Bisa dilihat di kamera ya. Kamera aja. Iya. Oh, gitu ya. Jadi ada rasa Marshmallow. marshmallow, ada red velvet, ada juga yang original dan juga yang coklat gitu. Itu baru dirilis Oktober akhir ya. Iya, dan ternyata banyak peminatnya gitu. Jadi pas cukup Pas pertama kali rilis tuh langsung banyak yang nyerbu gitu, banyak yang beli soft cookies ini. Itu yang terbaru ya. iya, yang terbaru. Kalau boleh tahu Cik Aisyah sama Cik Fatia, ide-ide untuk menciptakan kreasi-kreasi ini apakah dari ordernya kawan-kawan atau lihat dari medsos-medsos yang lain hingga tercetus, aku pengen buat ini, aku pengen buat ini. Bisa ceritakan misalnya Cik Fatia? Oke, jadi sebenarnya kami itu terinspirasi dari seseorang yang apa ya, dia juga jualan kue, dia berasal dari Malaysia, namanya Kak Laila Salikin. Masya Allah, karena kami juga akhirnya termotivasi gitu kan. Jadi awalnya tuh beliau itu sering sekali sharing resep-resep kue kering seperti tadi, Calbert, cornflake. Nah dari situ kita coba untuk gali resep yang beliau kasih dengan free, dengan gratis kayak gitu kan. Iya, jadi kami ikutin aja bahannya, kayak mana step-stepnya, gimana dia membuat satu persatu gitu kan, mengadukkan bahannya kayak gitu. Dan akhirnya ternyata di kita berhasil kayak gitu. Dari beliau juga akhirnya kita ada varian lain sebenarnya, ada butter cake. Nah, butter cake itu dari beliau itu viral ya sama Kak Laila itu jualan butter cake. Jadi akhirnya kita juga coba butter cake. Oh, ternyata juga banyak peminatnya di sini. Itu ya. Apalagi yang pandan gitu. Ya, ada 2 varian kalau butter cake, ada yang original sama yang pandan gitu. Iya. Sebenarnya agak lucu sih, Cek, karena sebenarnya oven kami itu Kenapa open? Ini yang paling lucu sih sebenarnya. iya, karena Dengan orderan yang sangat membludak, oven tuh kecil. Terpaksa harus tambah lagi ya. Open. iya, pertama-tama itu sebenarnya oven kami itu yang Masih jadul gitu yang apa ya? duduk Biasa harus ya. duduk gitu. Iya. Kayak baking itu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu sejarahnya kenapa kami buka bisnis ini pada akhirnya. Ya, kenapa? Karena di hari itu ketika ingin membuat kue untuk teman saya waktu itu, tiba-tiba Rusak. door. Itu udah kayak 10 tahun gitu kan. Meledak gitu. Ada api yang keluar percikan, jadi kayak ya Allah ini kayak mana. Jadi akhirnya di hari itu juga dengan ridho orang tua Beli yang baru. kita beli gitu. oven yang baru ya kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah punya oven baru ya, oven yang listrik sekarang gitu. Dengan kapasitas yang lebih banyak lagi ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Karena tuntutan dari konsumen, pelanggan udah nunggu ya, orderan Iya. udah banyak, itu nggak bisa ditunda ya, harus beli yang baru ya. Ya, betul, Opennya Cek. ya. Nah, jadi berawal dari situ terus berkembang ya. Karena melihat kayak nah udah ada oven baru nih, gas jualan gitu. Tambah semangat ya. Awalnya tuh ditanya, ini serius mau jualan kayak gitu Kata kan? orang tua. Iya, soalnya kan kita masing-masing bidangnya kan itu Iya, tadi, satu psikologis, satunya bahasa Inggris. Terus dengan tekad yakin pasti ada aja yang beli kayak gitu. Awalnya kayak belum tahu juga siapa ya yang bakal kenal Fazura kayak gitu. Awalnya kayak pesimis ya, apalagi Lebaran kan banyak yang jualan Cek ya, Iya. yang jualan kue kering. Tapi alhamdulillah ketika kami pertama kali buat video ya dengan bantuan media sosial, wah itu ternyata banyak apa ya? Yang order ya. Yang tertarik iseng ya. Iya, yang tertarik. Padahal saat itu kami belum buka pre-order, baru hanya Spill aja. iya spill video tentang pembuatan nastar saat itu. Dan wah ternyata banyak Yang minat ya. Iya, yang minat kayak gitu.
Jadi nggak hanya teman-teman terdekat kami, bahkan kayak orang yang belum kenal gitu kan, tiba-tiba yang nge-DM di Instagram gitu buat tanya-tanya. Itu melalui medsos itu ya. Iya, Itu salah satu keuntungannya ya. Sangat berpengaruh. Jadi tambah semangat ya. Nah, iya. Apalagi backgroundnya anak kuliah kan pasti banyak kawan-kawan yang Cak Lisa ya. Iya. Ini kan lebih mengarah ke bakery zaman now ya, milenial ya. Iya. Apalagi dengan inovasi yang beragam. Harus disesuaikan ini Cik Rasid. Iya. Oke. Jadi sampai saat ini masih berdua saja yang buat atau sudah punya ini anak buah? Masih berdua, Cek. Masih sanggup ya? Alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya untuk mungkin kedepannya mungkin akan ada Iya, ada tambahan. perkembangan lebih lanjut ya. Iya. Lemak bagi Cek kalau berdua Pak. Gempor, Cek. Gempor ya. Iya, sering- Iyalah. sering Kalau tembak seandainya ordernya banyak kayak menghadapi lebaran kan? Iya. Ya pasti kan banyak order itunya kan. Wah, banyak dan Cek. Udah nyanggo kayak itu kan. Oh. Waktu itu sampai malam takbiran pun Masih ya, masih belum selesai. masih belum selesai. Oh, kan Saking banyaknya masih mesen. terima order apa tak gimana? Ordernya sudah banyak tapi lah itu ya sudah diterima dulu. Itu palingan Kayak yang malam nganter-nganter takbiran sih. palingan nganter, tinggal nganter gitu. Tapi maksud aku orderan yang sudah lalu berapa hari yang lalu kan? Ya, Oh. sudah lah jadi lecek, lah tidak kuat lagi. Padahal sebenarnya masih ada yang masih bisa nggak, Oh iya, kan Mas Rizky kan? maaf nggak Oh bisa iya. Kak. Biasanya kan kalau mendekati hari lebaran itu H-1, H-2 itu kan nggak bisa lagi kan? Sudah Iya, ditutup ya. Oh, sudah ditutup. Iya betul. Belum sempet masak opor itu, rendang juga. Jadi lebarannya agak ini ya, beda ya. Iya lebaran tahun ini beda. Apa tak kedengar lagi opor-opornya? Nggak tegawi lagi. Iya, Masih sempet. masih sempat ya? Iya, masih sempat. Oh, masih Cek. Ya walaupun cuan-cuan Cek masih pikir opor-opornya. Iyalah, kan lebaran. Tapi Cek kami sakit pas lebaran. Pas hari lebarannya tuh sakit. Karena lah ada over deh kalau itu ya. Iya, tuh demam. Aduh. Itu dari segala macam kue yang ditawarkan itu kita bisa tahu harga itu gimana deh. Untuk Dari harga. itu aja dari yang kering dulu Cek. Dari roti kue kering. Bisa nastar atau Bisa Sebenarnya diceritakan dari rate ini, harga. kami itu punya beberapa ukuran ya kalau untuk kue kering. Masnya. Ya, ada yang 400 mili, lebih kecil lagi dari yang nastar. lebih mini lagi Iya, ya. lebih mini lagi. Kemudian yang nastar ini yang ukuran 600 mili. Sedang. Yang sedang, terus yang paling tinggi ini yang 800 mili. Nah, tapi banyak juga yang apa ya, request misal bisa nggak 1 kilo kayak gitu Nah kan. iya, kalau untuk keluarga kan Dikit itu cepat habis. Iya, rasanya Cek dikit aja. bisa. Rasa dewean itu makannya. Tidak, kalau untuk Cek kawan Patia mungkin Cek anak-anak yang kuliah kan mungkin lah ini ya. Kalau untuk keluarga dikitnya ini Bisa, kali bisa dulu habis langsung. Ya banyak. Buat hampers ya. Iya. Nah, kemarin juga buat hampers kita. Nah, dari yang nastar ini sebenarnya harganya yang 400 mili itu 50 ya. 65. Oh ya 65, sorry 65. Nah, dikit. Iya. Terus yang apa yang 100 mili itu 80, terus yang paling besar kayak gini 100 kayak gitu. Iya, karena rata-rata penjualan untuk range harga nastar emang segitu kan di pasaran gitu. Standar ya. Itu per toples kayak gitu ya. Iya. Banyak pilihan Cik Rasid, tinggal pilih ya. Mau Cek bapak-bapak Cek. Kalau kami nasi per kilo, kalau sekilo berapa Cek itu nih. Kalau sekarang ini langsung diwadahi kayak itu. gitu ya. Itu Cek dengan harga yang Cek sebut tadi itu sudah kita terima di tempat atau masih ada itu lagi biaya gosen kayak gitu. Oh, masih Cek. Kami Masih. inilah yang nganter. Oh ya Allah Cek. Yang buat Kami dia, masak yang loh. nganter Cek dia. masih nerima tenaga itu dah. Jadi layanannya layanan khusus ini. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Memang Tapi mudah-mudahan ke depan enggak lagi dia nganter. Iya. Tapi jadi pengalaman sih, jadi tahu kayak mana proses buat, proses nganter, jadi admin, jadi apa Jadi yang semuanya. syuting. Iya. Iya. Memang kerja keras ini bareng Cek. Oke, sebelum lanjut ya lebih jauh lagi kita ngobrolnya, caknya kita break dulu nak denger lagu ya. Baik. Oke. Dan sahabat budaya, kita masih lanjut kagak untuk obrolan UMKM lokal kita sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya sahabat budaya di mana berada, sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih lanjutkan obrolan UMKM kita siang hari ini di Loka kita ya. Singgonyo mulai do Loka tuh lupa dengan kita dan Cik Rasid ya. Dan Cik Rasid balik lagi dengan narasumber kita, ada Cik Aisyah Haizuran dan Fatia Hairunisa, dua bersaudara, owner Fazura Cake and Cookies. Kalau nyengok dari tampilan kue yang dibawanya itu, Cik Rasid ya, begitu menggoda ya, dan untuk kemasannya boleh lah ya. Oke, mantap. Karena lah banyak juga nih pelanggannya ya. Oke. Terkait dengan pelanggan ini mungkin Pacak dijelaskan juga nih dari kalangan Manobae nih, Cik Aisyah dan Fatia. Bisa cerita ke Cik Fatia mungkin dari segi marketingnya udah mungkin melalui apa, cak mana coba bisa diceritakan Cik Fatia atau Cik Aisyah. Oke Cik. Jadi kalau untuk marketing Fazura Cake Cookies ini kami dari awal memang sudah ada Instagramnya ya. Instagramnya namanya fazura.cakecookies. Fazura Cake Cookies. Oke. Iya. Jadi untuk dulur-dulur mungkin pengen penasaran nak kepo ya Cik Nak spill ya, nak pengen tahu nak kepo jadi Langsung di ya. Instagram Fazura.cakecookies. Cookies. Terus Cik, jadi dengan adanya Instagram ini sebenarnya sangat membantu kami kayak gitu, sangat pesat kayak gitu jangkauannya. Pertama-tama mungkin dari range pertemanan dulu ya, dari orang-orang terdekat dulu kayak gitu, dari keluarga kan? kayak gitu. Nah hingga akhirnya kan kalau orang suka sama produk kita nanti bakal mereka review sendiri dan mereka share sendiri kayak gitu. Jadi share ke teman-temannya. Secara kayak gitu. tidak langsung jadi promo juga ya. Jadi promosi secara gratisan. gratis. Iya, nah dari situ nyebar dan alhamdulillah dapat pelanggan baru gitu kan. Dari yang awalnya yang orang yang kita kenal aja hingga akhirnya sama orang-orang yang enggak kita kenal kayak gitu. Datang dengan sendirinya ya pelanggan baru ya. Datang dengan sendirinya. Apalagi dengan teman-temannya Aisyah saat itu kan dia sebenarnya lagi fase mengerjakan skripsi. Lagi repot-repotnya ya. Iya. Lagi fokus skripsi. Dan teman-temannya mulai Dan teman-teman Aisyah tuh juga kan kuliahnya di Layo kan, di Indralaya. Jadi tiap kali mau ke kampus tuh kayak ada yang mau order nggak gitu. Jadi kayak sering banget aku tuh bawa orderan ke Layo gitu. Teman-teman banyak yang beli. Sambil kuliah sambil bawa orderan ya. Jadi ngechat di grup gitu ya. Ada yang order lah. di list kayak gitu. Tuh, dari teman-teman aku juga kayak gitu kan. Dan akhirnya tersebar dengan sendirinya dan lumayan banyak juga dari kita kaget juga kan. Karena waktu itu mendekati Lebaran dan banyak dari luar kota juga yang nanya, dari Makassar, Jakarta, Luar daerah ya. Iya, Medan, mana lagi tuh. Pokoknya banyak dan akhirnya kami dengan sangat terpaksa. Iya, berhati nggak bisa menerima karena kita juga belum prepare sedemikian rupa untuk kirim ke luar kota kayak gitu. Keadaan ya. Iya, Masih terbatas. juga alatnya terbatas juga ya gitu. Iya, mungkin untuk kedepannya Cik Fatia ya perlu dipikirkan ya kan. Iya. Kalau memang memungkinkan mungkin bisa saja Cik Fatia ya. Iya. Yang jelas untuk kedepannya harus lebih maju lagi ya, dalam artian ini kan sayang ya peluang ya. Iya. Udah banyak yang mau beli, pelanggan sudah tambah banyak. Jadi kalau tidak diteruskan secara serius nih disayangkan. Iya, betul Cik. Kira-kira Cik Aisyah kan dari cerita Cik Fatia tadi kan banyak juga kan itunya yang suka yang kira-kira apa sih pembeda
cookiesnya dari Pak Zura ini dengan yang lain-lainnya gitu kayak itu. Mungkin bisa cerita sedikit. Mungkin dari bahannya Kelebihannya yang memang kualitas apa sehingga banyak peminatnya. Oke, jadi yang pertama itu yang jadi main concern kami, prioritas itu adalah bahan yang digunakan gitu. Jadi kurang lebih kayak rata-rata semua makanan yang kami buat itu dengan bahan yang premium gitu. Dari butternya, dari coklatnya. Jadi ya cukup menjadi sebuah acuan yang penting gitu kan, supaya menghasilkan sebuah makanan yang sangat berkualitas gitu, yang membedakan dengan yang lain-lain gitu. Mungkin juga dari segi stiker kemasan. Dari kemasan juga, packaging ya. Dari tampilan sih jadi iya, ini juga uniknya adalah untuk kemasan packaging dari stiker pun kami kan ngedit sendiri gitu. Juga kayak ngurusin cetaknya segala macam gitu. Kami tuh mencoba untuk gimana menciptakan apa ya, logo itu agar orang tuh ingat kayak gitu, ingat dan juga jadi menarik kayak gitu. Jadi dia dari segi bahan ini nggak main-main Cik Rasid, siap bersaing karena dari bahan dasar ini menentukan cita rasa loh. Betul. Tapi kalau tidak didukung dengan packaging yang menarik juga, kemudian inovasi rasa ya, varian rasa yang beda-beda, mungkin agak susah bersaing ya. Untuk mencari pelanggan berikutnya nih Cik Rasid. Kalau dengan dari bahan yang premium itu Cek, kira-kira tapi mempengaruhi harga lah Cek. Harganya berarti pasti kan uang biasa kadang-kadang Cek, nak murah, nak banyak, nak lemah. Kira-kira Cek soal harga gimana Cek dengan yang lain-lain? Untuk menentukan harga maksudnya. Dengan modal bahan premium, tentu kan uji uang tuh ada rego ada rupo, ada Misalkan kita jangan terlalu tinggi. Berarti kan untung-untungnya dikit ya, masa bisa diceritakan seperti itu Cek, mana? Oke, jadi untuk harga. Menentukan harga ini memang tricky ya. Iya benar. Kami juga awalnya kayak merasa apakah ini kemahalan Cek atau kemurahan kayak itu kan, padahal bahan yang digunakan udah premium dan bagus kayak gitu. Ternyata kami dengan prinsip dari awal memang harus menggunakan bahan-bahan yang memang berkualitas kayak gitu. Jadi kami coba gitu kan, walaupun harganya mungkin sedikit terlihat apa ya pricey gitu ya, tapi ternyata nggak membuat orang tuh nggak terlalu banyak komen sih, nggak ada yang komen kayak mahal. Udah biasa mereka ya. Iya. Karena memang Cek mungkin rasanya Cek memang beda mungkin kan, karena premium dari gambar premium. Iya. Sejauh ini yang pernah order pasti repeat order lagi. Iya. Balik lagi ya. Balik lagi. Oke. Nah, kalau untuk produksi ini gimana? Setiap hari produksi atau tergantung dengan pesanan? Terus waktu-waktu tertentu yang ramai pesanan itu waktu kapan? Oke. Siapa? Siap. Cek ya. Oke, jadi kan pertama kali kita bukanya ini kan pas Lebaran ya, pas puasa tahun ini. Jadi itu ya tentu pas Lebaran itu event-event yang sangat spesial banyak orderan. Ya, pasti orang pesan kue. Iya, betul sekali. Nah dari situ Cek, kami kan mikir Lebaran nih pasti orang tuh nyari kue kering. Nah kami sebenarnya juga buat ini Cek, kue lapis. Kue basah ya. Itu gimana tuh? Ya ini tapi terbatas ya, karena kue lapis legit kan lama ya proses buatnya kan, sampai panjang ya prosesnya. seharian bisa itu. Ya Allah. Tapi gimana ya, rasanya juga enak, orang pada senang kayak gitu. Nah kami pikir kan Lebaran pasti kue kering, kue lapis kayak gini, tapi kedepannya kayak mana, nggak mungkin kan orang tuh tiap hari mau makan kue kering terus kan kayak gitu. Jadi akhirnya kita coba ini scrolling IG lagi kan, apa ya, dapat inspiratifnya dari sana sebenarnya. Dari orang-orang, misal orang-orang barat kayak gitu kan, mereka kan suka sharing-sharing resep, atau orang-orang Indonesia juga kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk coba deh yang lain kayak fudgy brownies, cheese chewiit kayak gitu, dan alhamdulillah juga masih banyak peminatnya banyak ya. Nah untuk karena waktu itu produksinya lepas Lebaran ya. Nah sekarang kami kan kalau hari biasa ya. Ya hari biasa. Sebenarnya kami juga ada kesibukan lain selain membuat kue kayak gini ya. Apa tuh? Kalau tadi saya saya ngajar. Di luar kegiatan buat kue ini ngajar ya. Sempat ngajar juga di salah satu univ di Palembang kayak gitu. Terus juga dosen nih, ibu dosen. Aduh amin ya Allah. Terus kalau Aisyah ini dia juga sibuk berkecimpung di dunia
lagi psikolog. magang kayak di biro psikologi gitu. Iya. Sama sibuknya ya. Iya. Jadi walaupun kita apa ya istilahnya tuh buat kue, tapi kita tetap mau ada Penghasilan. bukan maksudnya kayak ilmu yang kita dapat tuh juga harus tetap tersalurkan ya. tersalurkan kayak gitu. Jadi Fazura ini sebagai apa ya, bukan sampingan juga sih, Iya. tetap prioritas juga. Prioritas, Sayang ya, karena dia kuliahnya sudah S2. Kalau tidak diaktualisasikan dengan mengajar ya. Iya, makanya Jadi sambil jalan bareng maksudnya. Ya, nah kalau kayak gitu kan jadi ada kesibukan ya Cek ya kayak gitu. Nah jadi kalau untuk sekarang kita sistemnya pre-order. Iya, biasanya kayak di akhir weekend gitu. Dari bukanya. Jumat, Sabtu, Minggu kayak gitu. Kita list dulu kan siapa aja yang mau pesan kayak gitu. Nah kita tuh sempat sebenarnya pos selama 2 bulan sempat. Banyak Bagi pos. pelanggan juga yang nyariin ya kemana mau pesan kayak gitu kan. Karena memang saat itu lagi benar-benar Sibuk ya. iya nggak tertolong lagi gini. Tidak Jadi tercover ya. soalnya belum ada karyawan juga kan. Jadi masih kami sendiri kayak gitu. Kedepannya berminat nggak untuk merekrut karyawan? Jadi bisa jalan bareng nih. Tentu Cek. Iya. Tentunya karena Cek yang buatnya dia berdua. Kalau orang lain harus diajarin dulu. Iya. Ketika buat makanan lain tangan lain rasa. Nah, itu, Cek. Itu ada rahasianya ya. Kadang ya, pernah juga kan misal kayak ngajak teman buat kayak gini terus kok kayak itu yang Hasilnya beda. Hasilnya bantut. Memang ada teknik-tekniknya dan kami juga apa ya sebenarnya kalau untuk menerima orang baru tuh lumayan apa ya Harus ekstra kerja keras ya. iya Mungkin ada juga butuh waktu atau penyesuaian lagi gitu kan dengan orang-orang baru. Oke, jadi sambil jalan be mak manu kage jingo ya. Iya. doi bae Iya. Jingoi aku lanjut. Tapi sebenarnya sayang ini peluang dia pajak Iya, buka peluang. usaha. Namanya makanan Cak ini kan kue-kue Cak ini tidak terlepas tidak harus lebaran ya. Sekarang kan setiap saat semua orang bisa pesan kue nih. dan alhamdulillah kami tuh dapat apa ya tawaran untuk kerjasama kayak gitu Cek di event-event tertentu kayak gitu kan jadi nanti kami Itu pernah tuh. lagi sedang Lagi sedang proses ya. lagi sedang proses kayak gitu jadi ya alhamdulillah dari itu tuh lah apa Kita ngisi ya. dari sosmed itu kan jadi orang oh coba deh Fazura untuk ada di event ini kayak gitu jadi lumayan ini juga dikenal kita mulai dikenal namanya Oke. Dan kalau untuk tantangannya gimana nih untuk kemajuan ke depannya? Aisyah yo. Aisyah. Hai Aisyah. coba Ini kan ada tantangan nih yang Iya. namanya usaha nih kan Pasti ada tantangan, naik pasti turun ya. naik turun itunya. di persaingannya. Ya. Jadi kalau untuk tantangan mungkin dari segi apa ya? Waktunya ya. Waktu. Waktu yang pasti waktu kalian kan sibuk. Waktu itu kan mungkin karena kita juga punya kesibukan tersendiri gitu. Jadi untuk membagi antara kesibukan kita dengan hal ini gitu kan tentu harus kayak kita punya persiapan, punya planning yang planning yang matang gitu. Gimana cara membagi waktu dengan baik. Kemudian juga kayak dari apa ya? tantangan ini sih sebenarnya dari harga-harga bahan sih Dari naik harga turun bahan. iya Bahan-bahan kue kan sering naik gitu kan. Kayak kadang kadang melesat kemarin perasaan segini harganya tiba-tiba naik 10.000 naik apa gitu kan. Pengaruh ada harga untuk penjualan. iya sebenarnya sempat juga kita ada perubahan sedikit gitu kayak Menyimbangi lah ya. Iya. Sesuai dengan modal. iya betul jadi misal kita juga sempat kayak butter tuh hilang gitu apa maksudnya susah dicari kayak gitu kan waduh kayak mana itu udah keliling toko bahan mana aja kayak gitu Lembang kan ya. kalau mau online kan nggak bisa kayak itu kan butter Waktu juga ya. iya Oh, itu ya. jadi tapi alhamdulillah pelanggan tuh kayak nggak masalah kayak gitu nah ada Ketika ada perubahan harga iya. Masih tetap order. Walaupun kami udah deg-degan tuh aduh kayak mana ya terima nggak orangnya Tapi sebelumnya diberi ini penjelasan mungkin Iya, ya. betul. Dikasih tahu ya kalau harga lagi naik ya. iya betul Kalau komplain dari pelanggan pernah nggak? Pernah ada nggak? kalau komplain dari Sejauh ini sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya alhamdulillah belum ada. iya malah Tidak ada. nggak ada Karena kuenya enak. Nanti kita cicip ya Cek Rasid ya. boleh Udah mau cicip ya. Nah, kalau dari segi omset Cek Fatia kira-kira
Bagaimana bisa di-spill sedikit dong Oke, bocoran? boleh. Oke, kalau omset ya, apalagi ketika event-event lebaran kali Cak ya. Itu kan puncaknya itu. Itu bisa tembus 2 digit sih sebenarnya. Kami dari pelanggannya ya, yang pesan-pesan ya. ya, kalau hari-hari biasa bisa sebulan itu ya kurang dari 2 digit ya, karena kami juga opennya kan cuman seminggu sekali kayak gitu kan. Karena tidak full ya. Iya, saat Tidak weekend tiap aja. hari gitu. Tapi itu alhamdulillah udah bisa dibilang di atas UMR, bisa sampai 5 juta kayak gitu. Lumayan sih kalau untuk kita nabung-nabung. Nabung. Bukan lumayan lagi dong, Rasid ya. Sudah jadi penghasilan ya. Kami langsung down Cek. Karena susah loh cari pelanggan ya. Iya, betul. Jadi itu ya. Kalau untuk kiat mengikat pelanggan biar dia repeat lagi itu gimana nih? Apakah dengan pemberian bonus ketika mereka pesan banyak gitu ya? Iya. Mbak Aisyah, gimana? Oke, kalau berdasarkan pengalaman sendiri gitu, misalkan kayak ke teman gitu ya, yang suka repeat order tuh yang pertama jelas karena mereka kayak suka nge-review Enak dulu ya, gitu kan, pasti. enak gitu. Nah karena hal itu kayak tiba-tiba kayak ya karena keinginan mereka sendiri pengen order lagi deh gitu. Terus juga kayak pernah juga yang mereka beli itu ditawarkan ke orang lain gitu kan. Nah gara-gara dicoba sama orang lain, jadi orang lain tuh tiba-tiba ngubungin aku gitu Cek untuk order gitu. Jadi ya tekniknya itu adalah supaya kayak kita, tapi kadang juga kayak suka dikasih bonus gitu, bonus. Terus karena bonus ini justru kayak dia malah order lagi yang bonus yang dikasih tadi gitu. Jadi senang gitu kan. Dikasih bonus malah yang bonusnya yang di order lagi ya. Iya, apalagi ini Cek, pas lebaran kemarin kan kue keringnya kan banyak variasinya sebenarnya. Nah kadang tuh mereka awalnya cuma mau nyicip 2 rasa dulu kan, 2 varian. Nah akhirnya kayak kami tuh ini mikir karena ini juga pertama kali buka, jadi kami ini kasih free dengan semua jenis 3 varian rasa yang lain. Jadi Disuruh nyicip yang lain juga ya. Kayak iya. plastik kecil gitu. Salah satu trik nih Cek. Iya. Mungkin bisa lagi. Terus juga kayak sekarang misal kita juga ada misal tanggal kembar, misal nanti 11 gitu kan, atau 10 kemarin nanti bakal kayak ada free ongkir Ada atau promo gitu. ada promo-promo, benar-benar. ada giveaway kayak gitu. Jadi pelanggannya balik lagi Cek Rasid. Diskon harga gitu. Diskon harga. Karena ngelihat diskon harga yang lumayan bagus nih, nah banyak yang order gitu kan. Baca nih Cek, marketingnya Cek. Cek itu Iya, kalau tanggal buka 11, usaha 11, tuh ya. 11, Cek. Kita contoh Iya, Cek. kita kepoin Cek Cek. Ada dah. Boleh. Oke. Ini sudah jelang sesi terakhir nih kita ngobrol ya siang ini di untuk obrolan UMKM ini. Cek Rasid mungkin ada yang lanjut lagi sebelum kita berpisah dengan narasumber kita yang menariknya siang ini ya. Pelaku UMKM milenial, sekolah jalan selesai semua ya, usaha lancar. Wih. Nah, mungkin ke depan Cek kira harapan Cek Patia dan Cek Aisyah kira apalah kira dari usaha ini ya yang pengen dicapai kira Cek. Apalah Cek? Apa pengen punya toko Karena sayang ini usahanya itu kan bisa dikatakan memberikan peluang apa pengen punya anak buah kayak mana seperti apa mungkin bisa ceritakan Cek Aisyah boleh. Jangan ragu. Iya. Kalau butuh tenaga kita siap ya. Kalau Cek Patia siap dia. Iya. Ayo Cek Patia. Oke, siap. Jadi kalau harapan ke depan dari kami ya, tentu kami tuh pengen sekali punya toko sendiri kayak gitu. Iya, karena juga banyak support dari teman-teman bilang kapan punya ini toko Khusus tokonya, ya, tempatnya. bakerynya kayak gitu kan. Tapi dilihat kalau dari sekarang belum, tapi keinginannya ada di situ untuk punya toko, terus juga punya karyawan kayak gitu, lebih termanage kayak gitu. Benar, kan. Organisir ya. Ya. Terus juga semoga kedepannya makin berkembang, semakin maju, dan juga kami juga mampu bersaing kayak gitu di dunia UMKM kayak gini. Mungkin Cek Aisyah menambahkan. Apa ya? Apa ya? Selain punya toko, punya karyawan, kira-kira apa loh Cek Aisyah? Enak jadi ini puas mungkin gitu. bisa kirim keluar Nah kan? iya itu mungkin kedepannya lebih untuk berarti deliverynya gitu ya, supaya kayak gimana caranya mungkin buka secara online juga apa dari Shopee atau dari apa gitu kan. Untuk Supaya pemasaran lebih luas luas. lagi ya. Iya untuk dari segi iya, pemasaran. Cek kerjasama dengan itu ya.
Oke, Cek, itu Lisa. Ya sahabat budaya, Mang Cek Bici dolo-dolo di mana berado, caknyo hanya sampai di sini ya karena waktu kita terbatas. Kebersamaan kita dalam obrolan UMKM Loka kita dari Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan dengan narasumber kita ada Cek Aisyah Haizuran dan Fatia Hirunisa selaku owner Fazura Cake and Cookies. Mereka adalah pelaku UMKM milenial ya yang bisa jadi inspirasi bagi kita galau-galau yang pengen buka usaha, Cik Rasid. Yang penting kita berani ya, Dak ya, Cik. Oke, makasih untuk Aisyah dan Fatia untuk kehadirannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.